Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah taala pada pertemuan malam ini kita akan masuk pada pembahasan daripada kitab At-Tafsir wal Mufassirun yang ditulis oleh Dr. Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah. Insyaallah taala ya Allah, kita akan membahas sedikit daripada muqaddimah yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala sebagai bentuk pengenalan untuk kita semuanya tentang makna daripada at-tafsir dan juga sedikit faedah yang berkaitan dengan at-tafsir. Beliau mengatakan al-muqaddimah, pendahuluan. Perlu diingat Rasulullah, muqaddimah yang akan kita bahas di sini ini lumayan jelimet, dalam artian butuh untuk mengeras otak dan butuh untuk perhatian untuk membahas muqaddimah yang beliau bawakan di sini. Jadi ana minta bagi antum-antum para ikhwah sekalian, kalau seandainya sudah mulai ngantuk, segera wudhu, biar segera kembali. Dan ana minta untuk konsentrasi penuh dan memperhatikan apa yang beliau sampaikan. Hawaltum, antum bawa makalahnya, masing-masing bawa. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, makna tafsir wa ta'wil wal farqu bainahuma. Makna tafsir dan juga makna ta'wil dan perbedaan antara keduanya. Jadi sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita apa itu tafsir, kemudian apa itu ta'wil, dan apa perbedaan antara tafsir dengan ta'wil. Beliau mengatakan, sekarang beliau membahas tafsir, ya, tafsir. At-tafsiru fil lughah, tafsir secara bahasa, huwa al-idahu wat-tabyin. Al-idahu wat-tabyin. Tafsir secara bahasa itu adalah al-idah wat-tabyin, menjelaskan, ya, menjelaskan. Idah dengan tabyin itu sama, yakni menjelaskan. Wa minhu qauluhu ta'ala fi surat al-Furqan. Makna ini, makna tafsir secara bahasa itu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka itu datang kepadamu wahai Nabiku sallallahu alaihi wasallam bimathalin, dengan sebuah permisalan, illa ji'naka bil haqq, melainkan pasti kami, kata Allah, akan mendatangkan kepadamu dengan membawa kebenaran, wa ahsana tafsiran, dan dengan membawa sebaik-baik tafsir. Ai yakni bayanan wa tafsilan, yakni kami akan mendatangkan untuk wahai Nabi SAW bayanan, penjelasan, wa tafsilan, dan rincian-rincian. Ini jadi surat Al-Furqan ayat yang ke-33
yang di situ ada penyebutan lafaz tafsir, maknanya adalah al-irdah wa tabyin, atau dengan bahasa yang beliau bawakan di sini bayanan wa tafsilan. Jadi kalau kita takwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana bayanan wa tafsila. Yakni kami datangkan kepadamu sebaik kebenaran dan juga sebaik-baik penjelasan dan rincian untuk membantah permisalan yang mereka bawakan. Paham ya? Beliau mengatakan, sekarang beliau menjelaskan tentang istiqaq. Araftum al-istiqaq? Pecahan diambil dari mana lafaz tafsir ini? Beliau mengatakan wa huwa ma'khudun minal fasri. Tafsir ini diambil dari al-fasr. Tafsir itu bentuk apa? Apa sifatnya ya ikhwah? Masdar dari wajan fassara, yufassiru tafsiran. Ya. Sekarang dibawakan bentuk mujarradnya. Sama-sama masdar al-fasr. Ini artinya wa huwal ibanatu wal kashfu. Makna al-fasru itu adalah al-ibanah wal kashf. Al-ibanah itu artinya menjelaskan, al-kashfu itu artinya menyingkap. Qalatul qamus, berkata penulis al-qamus yang dimaukan dengan qamus di sini adalah qamus al-muhayyiq. Ya, jadi kalau diitlaqkan qamus, kebanyakannya yang dimaukan adalah qamus al-muhayyiq. Al-fasru al-ibanatu wa kashful mughatta kat-tafsir. Al-fasr maknanya adalah al-ibanah, menjelaskan, wa kashful mughatta, dan menyingkap tutup, kat-tafsir, seperti lafaz tafsir. Maksudnya ini penjelasan tentang istiqaq daripada tafsir. At-tafsir itu diambil dari al-fasru. Maknanya adalah al-ibanah wal kashfu. Disebutkan oleh penulis kitab Al-Qamus, dia mengatakan kashful mughatta, yakni menyingkap tutup kemahal. Ya, ini namanya al-fasr. Kat-tafsir. Al-fasr wa tafsir sayyan, dua-duanya sama. Yakni apa? Kashful mughatta, membuka atau menyingkap yang namanya sebuah tirai. Jadi kalau misalnya gelas, fasartu al-kub ay fatahtu zuta'ahu wa abanahu. Nah, mafhum? Bismillah huna ya ikhwah. Tatasawwarun hadhihi masalah. Tergambar di mana antum masalah ini. Ini baru makna secara lughawi. Ya, makna secara lughah. Apa makna secara lughah? Tafsir secara bahasa apa artinya? Al-irdah wa tabyin. Diambil dari kata apa dia? Al-fasl. Apa maknanya? Al-ibanah wal kashf. Ayo, barakallahu fiik. Beliau juga menyuruh kita untuk merujuk kepada kitab Lisanul Arab dan Bahrul Muhit dengan juz dan halaman yang beliau bawakan. Nah, perlu diingat dikarenakan yang ada di depan antum itu adalah mukhtasar atau ringkasan dari kitab Tafsir wal Mufassirun yang jumlahnya 3 juz, maka saya cukupkan hanya mengambil dari kitab ini. Kalau ada tambahan dari kitab luar sedikit. Jadi marajih yang saya sebutkan di sini itu yang dibawakan oleh mu'allif di sini. Betul? Nah. Beliau mengatakan wa min hadza, maka dari sini, yakni dari definisi yang beliau bawakan, bisa diambil faedah, ya tabayyanu lana, jelas untuk kita, anna tafsir, bahwasanya tafsir yusta'malu lughatan bil kashfil hissi. Tafsir secara bahasa itu digunakan untuk al-kashful hissi, yakni al-kashf, menyingkap yang sifatnya adalah hissi, yakni sifatnya itu konkret, nyata, bisa dilihat, yakni betul-betul dia melakukan yang namanya al-kashf, kashful mughatta kama hada, namanya kashful hissi.
Wa bil kashfi 'anil ma'anil ma'qulah. Dan tafsir secara bahasa juga bisa menunjukkan al-kashf, menyingkap makna-makna yang bisa dipahami. Yakni secara tidak langsung lafaz tafsir secara bahasa itu bisa digunakan pada dua perkara, hissiyan wa ma'nawiyan. Ya, kalau hissi itu betul-betul dia melakukan tindakan al-kashf al-ibanah. Mafhum? Kashful mughatta, menyingkap yang namanya sebuah tutup. Dan juga bisa digunakan untuk yang namanya kashful ma'nawi, yang sifatnya itu ma'nawi, yakni dia menyingkap semua makna-makna yang ma'qulah, yang masuk akal, yang bisa dicerna oleh akal. Faham? Wasti'maluhu fil tsani aktsar min istimalihi fil awal. Dan pemakaian lafaz atau makna tafsir pada makna yang kedua itu lebih banyak daripada makna yang pertama. Untuk secara lughah, ya, secara bahasa makna tafsir lebih banyak dimaukan untuk tafsirun maknawi, yakni yakshif al-ma'ani al-ma'qulah, yakni dia menyingkap makna-makna yang memang bisa dicerna oleh akal. Paham ya? Yakni yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya maknawi, bukan hissi. Maksudnya benar. Ini tafsir secara lughah. Al-muhim ya ikhwah, ala kulli hal, ini permainan bahasa saja. Yang penting yang namanya tafsir itu makna adalah al-kashf wal ibanah wal irdah wal tabyin, adalah menyingkap, menjelaskan. Itu namanya tafsir. Paham? Itu secara bahasa. Dan lebih banyak digunakan untuk makna secara maknawi. yakni al-kashfu yang sifatnya itu maknawi, bukan yang hakiki. Paham ya? Ini secara lughah. Wa fil istilah, adapun tafsir setelah istilah, beliau mengatakan wa qad a'rafahu a'immatus sya'ni ila arba'ati ta'rif. Para imam ahli tafsir memberikan definisi untuk tafsir secara istilah dengan 4 definisi. Jadi mereka ikhtilaf, ada yang menyatakan demikian, ada yang menyatakan demikian, sampai pada 4 pendapat. Wa jama'ahu al-mu'allif biqaulih, dan semuanya itu dirangkum, dikumpulkan oleh penulis dengan satu makna. Jadi dari 4 makna yang dibawakan oleh mereka para ulama itu semuanya tertuju pada satu pembahasan. Beliau mengatakan wa hadhihi ta'ariful arba'ah, dan definisi yang 4 ini, yakni yang beliau bawakan dalam kitab ini, ada kitab 4 definisi yang beliau bawakan, kulluha tattafiqu kulluha ala anna ilm at-tafsir, 4-4-nya itu sepakat pada satu pembahasan, yaitu yang namanya tafsir adalah ilmun yabhasu an muradillahi ta'ala biqadril taqatil basyariyah. Tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang maksud dari ucapan firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan seseorang. Fahuwa syamilun likulli ma yutawaqqafu alaihi fahmul ma'na wa bayanul murad. Dan tafsir ini mencakup semua pembahasan yang berkaitan dengan makna dan penjelasan tentang suatu maksud, yakni fahmul makna wa bayanul murad, yakni mencakup semua pembahasan tentang al-ma'ani al-ma'qulah, makna-makna yang bisa dicerna dengan akal, dan juga mencakup semua pembahasan yang menjelaskan tentang sebuah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ala kulli hal, qad tafsir istilahan ala qaulil muallif itu adalah ilmu yang membahas tentang maksud dan rahasia daripada firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan seseorang. Paham ya? Nah, itu namanya tafsir secara istilah. Ini tafsir. Selesai kita membahas makna tafsir. Ya, tafsir secara lughatan wa istilahan selesai. Sekarang pembahasan tentang at-ta'wil. Apa itu ta'wil?
Beliau mengatakan at-ta'wilu fil lughah, ta'wil secara bahasa ala i'tibarain, ditinjau dari dua sisi. Yakni dia memiliki dua makna tergantung dengan istiqaqnya. Dia diambil dari lafaz yang mana? Kalau diambil dari lafaz ini, maka maknanya ini. Kalau diambil dari lafaz ini, maka maknanya ini. Mafhum? Ini secara bahasa. Yang pertama, al-awwal. Sisi yang pertama, ma'khudun minal awl. Minal awl bi fathil hamzah wa sukunil waw. Minal awl. Wa huwa ruju'. Yang pertama, takwil ini diambil dari lafaz aulun. Aul. Ta'wil ini juga masdar. Awwal yu'awwilu ta'wilan. Aul ini juga masdar. Ala ya'ulu aulan. Ini istiqaq yang pertama. Kalau dia diambil dari lafaz al-aul, maka dia memiliki makna ar-ruju', kembali. Qala al-qamus, berkata penulis al-qamus, ala ilaihi aulan wa ma'alan raja' wa anhu irtadda. Lafaz ala ilaihi wa aulan wa ma'alan maknanya adalah raja', wa anhu irtadda. Kalau dia lafaz ala ya'ulu aulan wa ma'alan sigat fi'il madhi mudhari masdar mim, ya, kalau dimuta'addikan dengan huruf jar ila, ala ila, aulan ila, ya'ulu ila, ma'alan ila, dengan huruf jar ila, maka dia memiliki makna raja'a. Mafhum? Kembali. Ya, rujuk. Kalau dia dimuta'addikan dengan huruf jar an, ala an, ya'ulu an, aulan an, ma'alan an, yang penting ada an-annya, huruf jar an, maka maknanya adalah irtadda, ay irtadda anhu, kembali. Maknanya sama, hampir mirip. Apa? Baik. Kemudian beliau mengatakan, yakni sahibul qamus, wa awwal al-kalam ta'wilan wa ta'awwalahu dabbarahu wa qaddarahu wa qassarahu. Wa awwal al-kalam, dan dia mentakwilkan kalam ta'wilan wa ta'awwalahu, dengan takwil maknanya adalah dabbarahu wa qaddarahu wa qassarahu, yakni dia merenungkannya, mengukurnya dan menjelaskannya. Dabbara, merenungkan, qaddara, mengukur, fassara, menjelaskan. Wa ta'wil ibaratu ru'ya, dan ta'wil itu adalah ibaratu ru'ya, yakni menjelaskan, mengungkapkan tentang mimpi. Ru'ya yakni al-manam, ta'wilul manam, ta'wilul ahlam, ay ta'birul ahlam. Paham? Mentakbirkan, mengungkapkan mimpi. Ini istiqaq yang pertama, diambil dari lafaz ala ya'ulu aulan. Kalau dimuta'addikan dengan ila, maknanya raja'a. Kalau muta'addinya kepada an, maknanya irtadda. Hampir mirip maknanya dalam bahasa kita. Sekarang istiqaq yang kedua. Beliau mengatakan asal yang kedua, ma'khudun minal iyalah, dia diambil dari lafaz iyalah, iyalatan, wa hiya siyasah, maknanya adalah as-siyasah. As-siyasah artinya pengaturan, mengatur, itu artinya siyasah. Faka'annal mu'awwil yasusul kalam wa yada'uhu fi mawdi'ihi. Seakan-akan jadi al-mu'awwil disebut dengan sa'is, dengan lafaz siyasah, itu dengan makna seperti ini. Faka'annal mu'awwil, seakan-akan sang pentakwil yasusul kalam, dia mengatur kalam tadi,
wa yada'uhu fi mawdhi'i, dan meletakkan kalam tadi pada tempatnya. Mafhum? Ini lafaz as-siyasah. Qala Az-Zamakhsyari fi Asasil Balaghah. Berkata Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Asasul Balaghah. Az-Zamakhsyari namanya Mahmud ibn Umar, Jarullah Mahmud ibn Umar Az-Zamakhsyari, raisun min ru'asa'il Mu'tazilah. Ya, sampai mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah membalik nama dia dengan Mazmum ibn Umar. Dia ini pentolannya Mu'tazilah. Qawiyun hujjatun fil lughah, munharifun fil aqidah. Mafhum? Na'am. Zamakhsyari qawiyun fil lughah. Sampai disebutkan dalam biografi beliau, ketika beliau menuntut ilmu itu kakinya sampai patah. Kenapa? Kecelakaan. Dulu ada motor. Karena saking dingin. Jalan kaki menembus lembah padang pasir, kedinginan, kakinya pun akhirnya diamputasi, patah. Kalau bahasa kita, patiroso. Jawa ya, patiroso. Saking dinginnya sampai tidak terasa kakinya. Daripada menyebar kepada sampai seluruh badannya, akhirnya dipotong kakinya. Ketika dia sampai di kota, dia mengumumkan di depan umum, saya terpotong kakinya bukan karena hukum had, tetapi karena saya kedinginan, katanya. Zamakhsyari Mahmud ibn Umar Jarullah Mu'tazili, seorang Mu'tazilah. Di Asasul Balaghah, dalam kitabnya Asasul Balaghah, menjelaskan tentang makna apa ya ikhwah? Makna apa? At-ta'wil. Dari istiqaq iyalah. Ya, beliau mengatakan al-ra'iyah ya'uluha iyalatan hasanatan wa huwa hasanul iyalah wa i'taluha wa huwa mu'talun biqaumihi miqtalun alaihim ay sa'isun muhtakimun. Al-ra'iyah, dia mengatur rakyatnya, ya'uluha iyalatan hasanah. Dia mentakwil rakyatnya tadi, mengatur rakyatnya tadi dengan pengaturan yang bagus, yang mantap. Wa huwa hasanul siyasah, wa huwa hasanul iyalah, dan dia sangatlah bagus pengaturannya. Wa i'taluha, sama. Wa huwa mu'talun biqaumihi miqtalun alaihi, sama. Ai sa'isun muhtakimun, yakni dia itu bagus dalam mengatur dan teratur. Muhtakim ay muntazim. Nah, bisa dilihat dalam kitabnya Asasul Balaghah juz pertama halaman ke-15. Wa ala kulli hal ini makna ta'wil secara lughatan. Ya, jadi ta'wil secara lughah dilihat dari mana dia diambil. Kalau diambil dari lafaz ala ya'ulu aulan yang muta'addina dengan ila, maka maknanya raja'a. Kalau muta'addina kepada an, maka maknanya adalah irtadda. Kalau diambil istiqaqnya dari iyalatan, maka dia memiliki makna as-siyasah. Mafhum? Ada khulasatul qaul. Ini makna daripada tafsir lughatan wa istilahan, dan juga makna ta'wil lughatan wa istilahan. Sekarang beliau membawakan faedah. Jadi yang beliau sebutkan tadi dari mana ta'wil itu lughatan wa istilahan secara umum, ditinjau dari segi bahasa Arab. Sekarang beliau membawakan faedah. Wan nazir fil Qur'anil Karim yajidu anna lafz ta'wil qad warada fi katsirin min ayatihi ala ma'anin mukhtalifah. Orang yang melihat mentadaburi Al-Qur'an Al-Karim, dia akan mendapati lafaz ta'wil dalam Al-Qur'an pada banyak tempat itu memiliki sekian banyak makna. Maksud? Jadi sekarang beliau bawakan makna ta'wil yang ada dalam Al-Quran. Itu tidak seperti yang dibawakan di atas. Tidak semuanya seperti itu. Bahkan ta'wil, makna ta'wil yang ada dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Ya, ala ma'anin mukhtalifah, memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama, beliau mengatakan bi makna tafsir wa ta'yil.
Memiliki makna tafsir dan ta'yid, yakni memiliki makna tafsir, penjelasan dan ta'yid. Ta'yid itu artinya menentukan. Min dzalika qauluhu ta'ala, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah Taala berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu terdapat penyimpangan, maka mereka mencari-cari ayat yang mutasyabih dalam rangka untuk mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakni maknanya adalah wa ibtigha'a tafsirihi wa ta'yinihi wa ma ya'lamu tafsirahu wa la ta'yinahu illallah. Ini maknanya. Mafhum? Mafhum. Hada ya ikhwan. Ini makna yang pertama dalam Al-Quran. Makna yang kedua, bimakna al-aqibah wal masir. Memiliki makna aqibah dan masir, yakni akibat sebuah tindakan. Al-masir, yakni tempat kembali, yakni akhir dari sebuah tindakan, akhir dari sebuah perbuatan. Mafhum? Ini makna yang kedua. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat ke-59, Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan." Maka apabila kalian bertanazu', berikhtilaf pada sesuatu, maka kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, zalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wilan, dan lebih baik ta'wilnya, ay ahsanu aqibatan wa masiran, yakni lebih baik akibatnya. Mafhum? Hasil akhirnya itu lebih baik dikarenakan dipecahkan sesuai dengan pandangan firman Allah dan sunnah Rasul SAW. Mafhum? Zalika khairun wa ahsanu ta'wilan, ay ahsanu masiran wa aqibatan. Ini makna yang kedua. Intabi ya ikhwan, intabi. La tusajirun, antum jangan sabar ya. Antum disidai, antum disedai di Masjid Al-Bayyinah Al-Mubarak. Naam, daurah Ramadan Syahrul Quran. Jangan kemana-mana ya. Baik. Isbil. Butuh mujahadatun nafs, ya, butuh yang namanya kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Nah. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, bimakna wuqu'il mukhbar bihi. Wuqu'al mukhbar bihi memiliki makna terjadinya sesuatu yang dikhabarkan. Paham ya? Yakni perwujudan dari sebuah khabar. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-53, Allah Ta'ala berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu." Tidaklah mereka itu menunggu illa ta'wilah, kecuali ta'wilnya. Yawma ya'ti ta'wiluhu ila akhir ayat. Pada hari datang ta'wilnya. Yani maknanya apa? Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu, ay yawma ya'ti wuqu'ul mukhbar bihi, yakni hari terjadinya sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW berupa ahwalul qiyamah. Maksud? Nah, itu namanya ta'wil. Yakni ketika ada dikhabarkan, ya akhi, Allah Ta'ala berfirman kada wa kada wa kada, Rasulullah bersabda kada wa kada wa kada, dengan sebuah khabar, kemudian terjadi khabar tadi, kejadian itu disebut dengan ta'wil. Ta'wil dari khabar yang telah disampaikan. Contoh yang lain seperti dalam surat Yunus
ayat yang ke-39 Allah Ta'ala berfirman, bal kazzabu bima lam yu'itu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu al-ayah. Bahkan mereka mendustakan apa-apa yang mereka itu ilmunya tidak sampai ke sana. Walamma ya'tihim ta'wiluhu, maka ketika datang kepada mereka ta'wilnya, ay walamma ya'tihim wuqu'ul mukhbari bi. Maka ketika datang kepada mereka kejadian dari apa yang telah dikhabarkan kepada mereka ila akhir ayat. Ini juga sama seperti yang di atas. Nah, ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, bimakna nafsu madlulir ru'ya. Memiliki makna nafsu madlulir ru'ya, yakni menunjukkan akan makna dari apa yang ditunjukkan oleh sebuah mimpi. Ru'ya huna ay al-manam, al-ahlam, mimpi. Disebutkan contohnya Ustaz Yusuf ayat yang ke-6. Wa kadzalika yastadhika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ya. Demikianlah Rabbmu memilihmu dan mengajarimu min ta'wilil ahadits, dari ta'wil ahadits, yakni dari ta'bir al-ahlam, yakni mengajarimu tentang tafsir madlul daripada yang namanya mimpi, makna daripada yang namanya mimpi. Dan juga ayat-ayat setelahnya. Ini masih satu surat pada ayat-ayat yang berlainan. Satu surat Yusuf, ayat ke-6, 37, 44, 45, ayat yang ke-100. Mafhum? Nah, ini makna yang ke berapa ya, Pak? Yang keempat, ya, yang menunjukkan makna nafsu madlul ru'ya, yakni menunjukkan akan makna sebuah mimpi. Yang terakhir, bima'na ta'wilul a'mal allati ata bihal Khadir min kharqis safinah wa qatlil ghulam wa iqamatil jidar wa bayanis sababil hamil 'alaiha. Maknanya adalah ta'wil, penjelasan tentang amalan-amalan yang dikerjakan oleh Khadir. Khadir ini fihi khilaf, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia itu rajulun salih. Wa ala qaulil masyhur, dia itu nabi. Dikarenakan di situ Allah Taala berfirman menjelaskan tentang Khadir, wa ma fa'altuhu an amri. Dan tidaklah aku mengerjakan perkara-perkara tadi dari urusanku sendiri, yakni wahyu dari Allah. Nah, Khadir min kharqis safinah, berupa membolongi perahu, wa qatlul ghulam, membunuh anak kecil, wa iqamatil jidar, membangun tembok, wa bayanis sababil hamil 'alaiha, dan penjelasan tentang sebab-sebab kenapa dia melakukan hal itu. Wa laysal muradu minhu ta'wilul aqwal, dan bukan yang dimaukan di sini adalah penjelasan tentang aqwal, ucapan. Yang dimaukan adalah ta'wilul a'mal, penjelasan tentang amalan dia, perbuatan dia. Nah, yang dikerjakan oleh Khadir alaihi salam. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-78, Allah Ta'ala berfirman tentang dia, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan beritahukan kepadamu wahai Musa tentang ta'wil, yakni ta'wilul a'mal, yakni ta'wil, penjelasan tentang amalan-amalanku, ma lam tasti' alaihi sabra, yang engkau tidak sabar di dalamnya. Dan juga dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, sama. Paham? Nah, ini 5 makna di antara makna ta'wil yang ada dalam Al-Qur'an. At-tafsir wa ta'yin, al-masir wal 'aqibah, wuqu'ul mukhbar bih, nafsu madlulur ru'ya, ta'wilul a'mal. 5 makna untuk ta'wil dalam Al-Qur'an. Paham ya? Baik. Ini masih berkaitan dengan ta'wil secara lughah. Sekarang ta'wil secara istilah. Nah, ini baru sudah mulai masuk. Baik. Nanti kalau sudah agak masuk penjelasan dengan perbedaan-perbedaannya, itu antum harus kerja keras. Baik, jangan ngantuk. Takutnya nanti kalau salah antum ngantuk, ta'wilnya nanti berbeda. Berbahaya.
At-ta'wilu bil istilah lahu i'tibaran. Ta'wil secara istilah memiliki dua i'tibar. Di situ ditulis lahu i'tibarain. Salah. Khata. Ada kata mukhalif lil lughah al-masyhurah yang qad dirafa' lahu i'tibarani. Nah. Lahu i'tibaran. Dia memiliki dua i'tibar. Yakni dilihat dari sisi siapa. Menurut siapa takwil tadi? Kalau menurut kelompok fulan, maka maknanya seperti ini. Kalau menurut kelompok alan, maka maknanya seperti ini. Dan di sini disebutkan dua kelompok. Yang pertama, inda salaf. Menurut para salaf. At-ta'wilu inda salaf lahu maknayan. Takwil menurut salaf. Ingat, kita sekarang membahas takwil secara istilahan. Maksudnya, menurut salaf, ta'wil secara istilah itu memiliki dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Menjelaskan tentang kalam, sebuah ucapan, wa bayanu ma'nahu, dan penjelasan tentang makna dari ucapan tadi. Sawa'un, sama saja. Awafaqa zahirahu aw khalafahu. Sama saja baik penjelasan dia itu sesuai dengan zahir ucapan itu atau bahkan menyelisihi zahir ucapan tadi. Yang penting maknanya adalah menjelaskan kalam tadi dan menjelaskan maknanya. Paham ya? Ini makna ta'wil yang pertama menurut salaf. Ya, memiliki makna apa? Tafsirul kalam wa bayan maknahu. Menjelaskan tentang sebuah ucapan. Fayakunu ta'wilu wa tafsiru ala hadha mutaradifaini. Kalimat ini ya ikhwan, dari sini antum harus memegang betul-betul. Ya, dikarenakan nanti akan diulangi lagi sama muallif. Ya. Jadi pembahasan yang akan beliau sampaikan itu saling berkaitan. Ya, saling bertautan. Kalau dari awal ini antum sudah gambiang, ngambang, pemahamannya enggak pas, ragu-ragu, samar, atau bahkan tidak paham sama sekali, nanti yang setelahnya tambah bulat lagi, tidak nyambung. Sampai sini paham ya ikhwan ya? Mafhumillah huna. Ya. Jadi pembahasan kita sekarang tentang tafsir inda salaf, makna yang pertama. Yakni tafsirul kalam wa bayanu maknahu. Menjelaskan sebuah kalam dan menjelaskan maknanya. Maka atas dasar makna yang pertama ini, menurut mereka para salaf, takwil dan tafsir itu sama. Mafhum? Tafsir dengan takwil dengan makna yang pertama ini menurut salaf itu sama. Takwil, tafsirul kalam wa bayanu maknahu. Tafsir juga demikian, tafsirul kalam wa bayanu maknahu. Mutaradifain. Sama. Ingat, ini akan berulang ketika akan membahas al-farqu baina ta'wil wa tafsir. Paham ya? Baik. Wa hadha huwa ma'anahu Mujahidun min qawlihi innal ulama ya'lamuna ta'wilahu ya'ni al-Qur'an. Dan makna inilah yang dimaukan oleh Mujahid Ibnu Jabr al-Makki. Ya, Mujahid Ibnu Jabr al-Makki. Seorang mufassir, akan disebutkan nanti biografinya. Nanti. Ini yang dimaukan oleh Mujahid dengan ucapan dia, innal ulama ya'lamuna ta'wilahu. Para ulama itu mengetahui takwilnya, yakni takwil Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Paham? Jadi yang dimaukan dengan takwil di sini, ucapannya Mujahid, yakni makna adalah tafsir. Dengan makna yang pertama ini. Paham? Wa ma ya'nihi Ibnu Jarir As-Sabari biqaulihi fi tafsiri al-qaulu fi ta'wil qaulihi ta'ala kada wa kada. Ya. Al-qaul, pendapat fi ta'wil qauli ta'ala, pada ta'wil firman Allah Ta'ala, yakni pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, kada wa kada, adalah demikian dan demikian. Maksud ya? Wa biqauli, dan juga ucapan Ibnu Jarir, ikhtalafa ahlu ta'wil fi hadhihi al-ayah. Para ahlu ta'wil, yakni ahlu tafsir, berikhtilaf, berbeda pendapat pada ayat ini dan ini. Wa nahwu dzalik fa inna muradahu at-tafsir. Dan semisal itu,
maka yang dimaukan dengan ta'wil di sini adalah tafsir. Maka dari sini karena kita bisa mengambil faedah kalau antum mendapati Al-Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki dan juga Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari sahibut tafsir, kedua-duanya kalau mengatakan at-ta'wil maka maknanya adalah at-tafsir. Paham? Dan lafaz ini sering dibawakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. والتأويل في آية كذا وكذا وتأويله كذا وكذا واختلف أهل التأويل كذا وكذا. Mafhum? Nah, yang dimaukan dengan ta'wil di sini adalah tafsir itu sendiri. Ini makna yang pertama menurut salaf tentang makna ta'wil secara istilahan. Sekarang makna yang kedua menurut mereka juga. Tsanihima yang kedua. Huwa ta'wil itu adalah nafsul murad bil kalam. Nafsul murad bil kalam, yakni al murad bil kalam, apa yang dimaukan oleh sebuah ucapan. Fa in kana al kalamu talaban kana ta'wiluhu nafsal fi'lil matlub. Kalau kalamnya tadi, ucapan tadi itu bersifat talab, tuntutan, perintah, maka ta'wil dari ucapan tadi adalah nafsul fi'lil matlub, adalah perbuatan yang dituntut, yang diperintahkan sama dia. Wa in kana khabaran, kalau kalamnya itu sifatnya adalah khabar, mengkhabarkan tentang sesuatu, kana ta'wiluhu nafsas syai' al-mukhbar bih, maka ta'wilnya adalah sesuatu yang dikhabarkan dengan khabar tadi, yakni apa? Ya khabar itu sendiri. Paham ya? Ini ta'wil, makna ta'wil secara istilah menurut salaf. Kayak yang pertama tadi kan tafsir sebuah kalam dan penjelasan maknanya. Kalau yang kedua ini adalah apa? Nafsu al-murad bil kalam, yakni ya makna yang dimaukan oleh zahir kalamnya tadi, itu namanya ta'wil. Yakni kalau dia mengatakan, memerintahkan sesuatu, kalamnya itu berbentuk talab. Antum tahu talab? Araftum talab? Wa ma adraka ma talab? Tuntutan, perintah. Kalau kalamnya itu menunjukkan makna talab, perintah, apa ta'wilnya? Nafsul fi'lil matlub. Ta'wilnya, ta'wil dari talab tadi adalah perbuatan yang dituntut sama dia. Seperti saya perintahkan kepada antum untuk mengambil gelas ini. Apa ta'wil dari ucapan dia? Ta'wilnya adalah ya, tindakan antum mengambil gelas tadi, itu namanya ta'wilnya. Apa? Kalau dia ta'wilnya, kalamnya itu adalah khabar, bentuknya itu adalah sebuah khabar penjelasan, apa ta'wilnya? Ya nafsu asy-syai' al-mukhbar bih. Ya, ini sesuatu yang dia kabarkan itu. Paham ya? Antum tergambar enggak? Tatasawwarun di hadil masalah, Ya, ini istilahnya kalau yang kedua ini zahiri. Difahami secara zahirnya. Kalau menunjukkan makna perintah, ta'wilnya ya konsekuensi dari perintah tadi. Kalau kalamnya itu adalah khabar, ta'wilnya adalah ya apa yang ditunjukkan oleh khabar tadi. Paham? Beliau mengatakan di sini, wa baina hadzal ma'na walladzi qablahu farqun zahir. Dan antara makna ini, makna yang kedua dan makna yang pertama itu ada perbedaan yang sangat nampak. Ya nampak, ada bedanya. Apa bedanya? Beliau mengatakan, sekarang antum cermati baik-baik ucapan beliau menjelaskan tentang perbedaan dua istilah, dua makna ta'wil menurut salaf istilahan. Ya, jadi antum harus merangkai di kepala antum, di benak antum, antum harus membuat bahkan raksasa. Ayo, ta'wil istilahan. Indah salaf maknayani. Ada dua makna. Sekarang pembahasan tentang perbedaan antara makna pertama dan makna yang kedua menurut salaf tentang ta'wil istilahan. Paham? Lanjut.
Apa antum sudah setengah mati? Majunya. Saya lambat kali-kali. Biar otaknya bekerja, biar ngantuknya hilang. Apa teman ngantuk? Sekarang beliau bawakan perbedaannya. Falladzi qablahu, maka yang sebelumnya. Ini menjelaskan tentang makna yang pertama. Apa makna yang pertama tadi? Tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Paham ya? Sekarang yang pertama. Yakunu ta'wilu fihi, maka ta'wil pada pembahasan yang pertama tadi menurut salaf min babil ilm wal kalam, itu babnya adalah ilmu dan kalam. Yakni dia ya'lamu ma'ani al-ma'qulah, yakni dia mengetahui kalam tadi dan kemudian dia mentakbir, menjelaskan kalam tadi. Paham ya? Yakni bab yang pertama tadi itu berkaitan dengan pengetahuan antum, daya tangkap antum dengan sebuah ucapan dan penjelasan tentang apa? Kalam antum. Penjelasan. Setelah antum menangkap, antum pahami, antum jelaskan tentang kalam tadi. Paham ya? Ini babnya. Kat tafsir wasyarah wal idah. Ini seperti tafsir, syarah, idah. Tiga lafaz ini sama. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tafsir, syarah, idah itu sama. Kalau dalam bahasa mereka itu lain. Faedahnya ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Perbedaan lafaz menunjukkan perbedaan makna. Itu faedah mereka. Kita yakini innamal a'malu binniyat. Kita sudah meyakini masing-masingnya berbeda berhubung bahasa kita adalah lughatun miskinah, bahasa yang fakir, yang harus kita samakan saja. Wa ma ana minal mutakallibin. Paham ya? Baik. Wa yakunu wujudut ta'wil, maka adanya takwil dari pembahasan yang pertama tadi fil qalbi, adanya di hati, wal lisan dan di lisan, walahul wujuduz zihni wal lafzi wal rasmi, dan dia itu memiliki wujud di benak, di lafaz dan di tulisan. Paham ya? Jadi khonafidina azakumullah, perbedaan yang pertama atau penjelasan tentang perbedaan dari makna salaf yang pertama, yaitu tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Poin yang pertama ini itu berkaitan dengan apa? Al-qalbu wal lisan, hati dan lisan, yang kemudian ditumpahkan pada tiga bentuk: az-zihni, kemudian al-lafzi, kemudian ar-rasmi. Itu babnya, itu takwilnya. Paham? Ini takwilnya. Ini yang pertama. Mafhum ya? Ini yang pertama. Antum jangan gini-gini saja. Tanya mafhum, terpaku. Seakan-akan antum sedang memikirkan sesuatu. Atau bahkan antum tersihir ya ikhwah. Gini-gini. Kayak seakan-akan pelong begitu. Atau paham? Ya, paham. Paham? Al-Qur'an mafhum. Ini penting masalahnya. Dikarenakan sering dibawakan takwil, tafsir. Ini menurut salaf. Nanti ada takwil menurut mereka para ashabul ahwa'i wal bidah. Lain lagi urusannya. Antum harus tahu. Kalau antum tidak tahu, ketika antum membahas kitab mereka, ada pembahasan takwil menurut mereka, apa maknanya? Kalau tidak tahu, salah kaprah, dibabat habis, sama rata, sesat antum. Paham? Baik, labas. Nah, tahrikul azan, antum gerakkan otak antum. Nah, gerakan otak, bukan gerakan kepala. Jangan begini-begini. Ya. Baik. Ini penjelasan beliau untuk makna yang pertama. Jadi, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Poin pertama, ketika salaf menjelaskan makna ta'wil secara istilah, itu babnya adalah babul ilm wal kalam. Babnya adalah ilm dan kalam, yakni berhubungan dengan tiga pembahasan. Dia itu ada di qalbi, ya, ad-zihni al-qalbi, kemudian pada lafzi, kemudian pada rasmi. Jadi ketika antum dibawakan sebuah takwil sama mereka,
maka antum tangkap dengan zihni antum ucapkan dengan lafaz antum, kemudian antum tulis dengan tangan antum. Ini babnya. Yang kedua, wa amma hada, adapun yang kedua ini, makna yang kedua ini, apa makna yang kedua para pendengar azakumullah rahimakumullah? Nafsul murad bil kalam. Fa in kana talaban kana nafsul fi'l al-matlub wa in kana khabaran kana nafsul mukhbar bih. Paham? Ini makna yang kedua. Beliau mengatakan kalau yang kedua ini ta'wilu bihi, maka ta'wil pada bab yang kedua ini adalah nafsul umur al-mawjudah fil kharij, adalah perkara-perkara yang antum lihat pada kenyataan, yakni yang ada pada kenyataan, dikarenakan berhubungan dengan perintah dan khabar. Ya toh, ketika antum diperintah, takwilnya apa? Ya antum kerjakan. Kan bisa dilihat dengan kenyataan. Mawjudatun fil kharij, amrun mahsus, bisa dicerna oleh panca indera, ya kan? Ketika disebutkan khabar, apa takwilnya? Ya konsekuensi dari khabar tadi, kejadian dari khabar tadi, kan bisa dilihat. Kalau dia menjelaskan tentang perkara A, apa takwilnya? Ya kejadian itu bisa dilihat. Amrun mawjudun fil kharij. Bahkan perkara yang bisa dilihat fil kharij, pada kenyataan yang ada. Sawa'un, sama saja. Akanat madiyatan am mustaqbalatan, sama saja baik itu lewat, telah lewat, lampau atau akan datang. Baik salatnya itu sifatnya madhi atau sifatnya mustaqbal, atau khabarnya itu sifatnya madhi atau mustaqbal, tidak ada bedanya. Sekarang beliau bawakan contoh untuk taqribul fahm. Fa'idza qila, kalau dikatakan kepadamu tala'atis syamsu, matahari itu terbit, ini bentuknya khabar apa talab? Apa khabar bimakna talab? Ayo ikhwan, baik, mana pesertanya? Anak tidak kenal namanya. Labas. Siapa peserta di sini? Banyak ya. Indak ya fulan. Antum namanya siapa? Abul Fathi. Bapaknya kemenangan. Baik, Abul Fathah. Baik, indak ya Abul Fathah. Tala'atis syams fi siyaqi madza? Fi siyaqil khabar. Yaqinan. Baik, yaqinan. Tala'atis syams itu siyaqnya adalah siyaq khabar. Beliau mengatakan, fa ta'wilu hada, maka ta'wil dari lafaz ini yang sifatnya adalah khabar adalah nafsu tulu'iha, adalah terbitnya matahari itu sendiri. Paham ya? Jadi ketika antum dikhabarkan oleh seseorang, ya Abul Fathah, tala'atis syams, matahari itu telah terbit wahai Abul Fathah. Apa ta'wilnya? Ya, terbitnya matahari itu. Ya iya, terbit dia. Itu ta'wilnya. Maksud, yakni sesuatu yang bisa dilihat pada kenyataan yang ada. Paham ya? Atau paham enggak? Jadi kalau yang pertama tadi itu babnya bukan amrun mawjudun fil waqi', tetapi berkaitan dengan az-zihn. Ini yang main. Ya. Tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu. Dikarenakan berkaitan dengan tafsir dan bayan, penjelasan. Ya kan? Butuh yang namanya az-zihn, tahrikul azhan, tahrikul qalb, menggerakkan pikiran dan hati. Kemudian disalurkan dengan ucapan, dijelaskan, kemudian disalurkan dengan bentuk kitabah, tulisan, ditulis. Kalau yang kedua ini itu berkaitan dengan perkara yang sifatnya itu mawjudun fil kharij, langsung kejadian, tanpa harus dijelaskan, tanpa harus ditafsirkan, tanpa harus dibayankan, tidak usah. Kenapa? Sudah jelas. Kalau talab, apa takwilnya? Ya perbuatan yang dia lakukan dari talab tadi. Kalau khabar, apa takwilnya? Ya kejadian dari khabar tadi. Seperti tadi yang dibawakan tala'atus syams, apa takwilnya? Ai nafsu tulu'iha, yakni terbitnya matahari itu sendiri. Itu namanya takwil.
Maksudnya ada ikhwan. Ini takwil menurut siapa? Menurut salaf. Baik. Ada dua makna. Sekarang at-ta'wil 'indal mutaakhirin minal mutafaqqihah wal mutakallimah wal muhadditsah wal mutasawwifah. Kelompok banyak. Mutafaqqihah ahli fikih, al mutakallimah ahli kalam, al muhadditsah ahli hadis, wal mutasawwifah ahli tasawuf. Apa menurut mereka? Mereka mengatakan at-ta'wilu 'inda haula'i jami'an. Ta'wil menurut mereka ini itu adalah, sekarang kita sudah beda pembahasan. Ya. Kalau tadi pembahasan ta'wil secara istilah menurut salaf, intahayna min hadhil mas'alah. Nantakil wa na'khudh mas'alatan ukhra. Sekarang kita membahas permasalahan yang lain. Jadi yang tadi jangan disambungkan dulu. Ya, sudah selesai yang tadi. Tala'atis syams, sudah terbit matahari, khalas selesai. Ya, sekarang sudah gurub, sudah iftar. Sekarang pembahasan yang lain, pembahasan yang kedua. Ta'wil secara istilah menurut orang-orang ini. Menurut para mutafaqih, ahli fikih, ahli kalam, ahli tasawuf, para muhaddis. Mereka mengatakan ta'wil adalah huwa sarful lafz 'anil ma'na rajih ila al-ma'na al-marjuh li dalilin yaqtarinu bihi. Yang namanya ta'wil menurut mereka itu adalah memalingkan lafaz dari makna yang rajih menuju makna yang marjuh dikarenakan ada dalil yang menunjukkannya. Paham? Jadi ada sebuah makna A. Ini makna A. Ta'wil menurut mereka untuk lafaz ini itu adalah sarful lafaz, memalingkan lafaz ini dari makna aslinya, ini asli, menuju kepada makna marjuh. Ini marjuh. Lidalilin yaqtarinu bih, dikarenakan sebuah dalil yang menunjukkan atas makna marjuh tadi. Ini yang namanya ini namanya aina antum ya ikhwah. Ini namanya ta'wil. Indaman indah haula. Paham ya? Baik. Sekarang belum mengatakan wa hadha huwa at-ta'wil alladhi yatakallamuna 'alaihi fi usulil fiqh wa masailil khilaf. Dan inilah makna ta'wil yang mereka maukan ketika mereka membahas tentang usul fiqh dan membahas tentang permasalahan khilafiyah. Paham ya? Jadi kalau antum membahas tentang masalah usulul fiqh, arbabul maqalat, para arbabul maqalat dalam pembahasan usul fiqh tentang pembahasan masailul khilaf, mereka menyebutkan lafaz ini ta'wil. Apa maknanya? Ya ini sarful lafaz anil ma'na rajih ila al ma'na al marjuh li dalil yaqtadin bih. Paham ya? Nah, sekarang beliau bawakan contohnya. Fa idza qala ahadun minhum, kalau ada salah seorang dari mereka, haula mengatakan kepada antum, hadzal hadis au hadzal nas, hadis ini atau nas ini muawwalun, itu ditakwilkan, atau mahmulun ala kada, dibawa kepada pengertian ini. Ini sekarang permasalahan apa ya ikhwah? Usulul fiqh atau masailul khilaf? Masailul khilaf. Nah, siapnya sekarang pembahasan tentang masail al-khilaf. Apa buktinya? Dibawakan ucapan yang lain. Qalal akhar. Ternyata yang lainnya mengomentari. Ada nau'u ta'wilin. Ucapanmu ini itu ta'wil. Wat ta'wilu yahtaju ila dalil. Dan ta'wilmu itu butuh dengan yang namanya dalil. Paham ya? Yakni ketika dia membawakan sebuah hadis, hadis ini atau nas ini itu muawwal. Yakni apa? Dipalingkan dari lafaz yang rajih, dari makna yang rajih menuju kepada makna yang marjuh.
li dalilin yaqtaridu bih, kan ada dalilnya. Maka yang lainnya mengatakan perbuatanmu itu takwil, membawa hadis ini atau nas ini kepada pengertian yang ini itu takwil, dan takwil itu butuh dengan yang namanya dalil. Mana dalilnya? Paham ya? Ini takribul faham dari beliau menjelaskan tentang makna takwil menurut mereka. Paham ya? Jadi jangan antum samaratakan. Antum lihat siapa yang mengucapkan. Kalau salah seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan wa ta'wilu fi hadhil ayat, apa maknanya? Tafsir. Ketika ada seseorang mengatakan kepadamu tala'atis syams, apa takwilnya? Apa takwilnya? Nafsul mukhbar bih. Kalau datang kepada antum salah seorang ahlul kalam mengatakan hadal hadis muawwal, apa takwilnya? Yakni sarf al-lafaz 'anil ma'na rajih ila al-ma'na al-marjuh. Maka antum katakan kepada dia mana dalilnya. Paham ya? Jadi harus antum bedakan takwil tadi. Siapa yang mengucapkan, menurut siapa? Nah. Wa 'ala hada, maka atas dasar inilah fal muta'awwil, maka orang yang berbuat takwil yang seperti apa maknanya ya? Matalibun bi amrain, dituntut untuk mendatangkan dua perkara. Ya, ini takwil menurut apa ya? Menurut salaf atau menurut al-mutafaqihah? Wa haula. Isyarat haza, kembali ke mana? Kepada yang terakhir ini. Paham ya? Wa ala hada, yakni ala hadal qaul, maka atas dasar ucapan yang mereka bawakan ini, maka mereka yang berbuat takwil itu dituntut untuk mendatangkan dua perkara. Ketika dia mengatakan hadal hadis muawwalun, hadal nas muawwalun, maka mereka dituntut diberondong dua tembakan. Al-amrul awwal, yang pertama, ayubayyina ihtimal al-lafz lil ma'na alladhi hamalahu alayh wadda'a annahu al-murad. Dia harus menjelaskan dari sisi mana makna ini dibawa kepada pengertian ini, dan dia mengaku itulah yang dimaukan. Ini tembakan yang pertama. Dikatakan kepada dia, jelaskan dari sisi mana ya akhi antum mentakwilkan ini kepada makna yang ini. Dari sisi mana? Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua, ayyubayyina dalil alladhi aujaba sarfal lafzi an ma'nahu rajih ila ma'nahu al-marjuh. Dia harus menjelaskan tentang dalil yang mewajibkan, yang mengharuskan memalingkan lafaz ini dari makna yang rajih menuju kepada makna yang marjuh. Tembakan yang kedua, antum katakan kepada dia, mana dalilnya? Antum katakan ini menjadi ini, itu mana dalilnya? Ini rajih, antum bawa kepada makna yang marjuh, mana dalilnya? Paham? Naam. Wa illa, kalau dia tidak bisa membawakan kana ta'wilan fasidan au tala'uban bin nusus, maka ta'wilnya itu fasid, rusak, dan dia telah bermain-main dengan nafs-nafs yang ada. Paham ya? Baik. Antum ya ikhwah. Beliau mengatakan qala fi jam'il jawami' wa syarhih, berkata penulis jam'ul jawami', at-ta'wil, ta'wil adalah hamlul zahir 'ala al-muhtamal al-marjuh, membawa zahir sebuah lafaz kepada sebuah pengertian yang marjuh, yakni yang asalnya maknanya itu adalah rajih dibawa kepada pengertian yang marjuh. Fa in umila 'alaihi li dalilin fa sahih, kalau dia mengerjakan takwil tadi di atas sebuah dalil, ada dalilnya, diterima dalilnya, sahih dalilnya, ditunjukkan oleh siyaqnya, sahih, maka dia ta'wilnya itu sahih. Au lima yuzannu dalilan fil waqi'i fafasidun. Tapi kalau dalilnya itu hanya praduga, prasangka, sangkaan, dugaan, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an,
maka fafasidun, takwilnya itu fasid. Diminta mana dalilnya, penjelasannya seperti apa, dari sisi yang mana? Kayaknya demikian, sepertinya itu. Azunnu kada, dzanantu kada, fi dhanni kada. Yang itu menggunakan zan dan zan. Iyyakum wadzan wadzan akdzabul hadits. Maka fasid. Kalau seperti ini ucapan dia, maka takwilnya rusak. Fasid, tidak diterima. Aula syai' fala'ibun la ta'wil. Atau bahkan dia tidak mampu untuk membawakan dua-duanya. Membawakan sisinya tidak bisa, apalagi dalilnya. Maka ini merupakan tala'ub, bermain-main dengan nafs, bukan dikatakan sebagai ta'wil. Nah, mafhum? Kemudian beliau mengomentari wa hadza aidan huwa at-ta'wil alladhi yatanaza'una fihi fi masail as-sifat. Dan inilah ta'wil yang mereka berselisih padanya pada permasalahan sifat. Faminhum man dhamma ta'wil, di antara mereka ada yang mencela yang namanya ta'wil, wa minhum man mada'ahu wa aujabahu, dan di antara mereka ada yang memuji ta'wil dan bahkan mengharuskan yang namanya ta'wil. Maksud, dan ini yang lebih banyak didapati. Makanya disebutkan dalam mazhab mereka ada mazhab mu'awwilah. Awalan thumma abtalu thaniyan. Paham? Ditakwil dulu nafsnya baru ditolak. Paham? Nah, ini paling sering dalam masailus sifat. Anda bisa merujuk kepada kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muslah. Kata pembahasan asmaul sifat dan aqwal para madzhab wal firaq al-mudillah dalam pembahasan ini. Atau antum melihat dalam kitab Tadmuriyah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau kalau tidak paham kitab ini, bisa baca kitab Taqrib Tadmuriyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan juga kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang masailus sifat, aqidah wasithiyah, aqidah tahawiyah, kutub al-aqaid yang lainnya. Naam. Mafhum? Mafhum ila huna ya ikhwan? Mafhum. Naam. Baik. Intaha. Selesai kita. Tafsir lughatan istilahan qad intahaina. Wat-ta'wil lughatan istilahan qad intahaina. Selesai pembahasan. Tinggal satu permasalahan. Mal farqu baina tafsir wat-ta'wil? Apa perbedaan antara tafsir dan ta'wil? Askuat atau tanasun? Antum masih kuat apa sudah mulai mengantuk? Sudah panas mesin. Mesin kita bukan mesin Honda, mesin Yamaha. Kalau panas mati. Kalau mesin Honda kan makin panas makin kering, makin dalam pembahasan makin bertentang. Gimana? Masih kuat? Ya ikhwah, kita kitab yang kita bahas itu 3 juz. Tauhid yang di depan antum itu baru juz pertama sampai sekian saja. Nah, yang ini belum yang kedua, belum yang ketiga. Sedangkan waktu kita ba'da tarawih, waktu-waktu yang memang masya Allah, butuh yang namanya mujahadatun nafs, serangan dari dalam dan dari luar. Dari dalam, wah ngantuk sekali, dari luar, ya begitulah. Kalau kita tunda-tunda, hatam ini kitab, belum tentu Ramadan depan bisa ngadakan daurah lagi. Ini baru mukaddimah ya ikhwah, baru mukaddimah. Ya, baru mukaddimah. Pendahuluan, belum intinya. Tenang, merakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Mumet dulu, nanti setelahnya gampang. Setelah kita membahas mukaddimah, masuk pembahasan itu sudah mudah. Sudah mudah. Nanti akan kita ajak antum semuanya
kembali ke masa sahabat. Tafsir di zaman sahabat itu seperti apa? Sahabat, para mufassir dari kalangan sahabat itu seperti apa? Nanti turun lagi ke tabi'in dan terus kita akan mengarungi sambutan mereka. Kalau sekarang kita harus bermain bahasa dulu. Tafsir lughatan apa itu dari tinggal ini wa ini, takwil lughatan ini, istilah demikian berkaitan dengan ini wa ini, ditinjau dari ini, kalau muter ini, wa ila akhirih. Wah, mumet. Pusing dulu. Ini belum seberapa. Nanti kalau membahas masalah faraknya, al-farqunya, perbedaannya, boleh lagi. Bahkan dikatakan sama seorang imam yaitu Ibnu Habib, amrun mu'dhal, perkara yang sangat susah, sulit. Sekalipun Ibnu Habib An-Naisaburi mengatakan seperti itu, apalagi kita orang ini yang hanya bisa menegurkan saja, susah. Belum lagi pembahasan yang kedua. Ini kan pembahasan yang pertama ya. Belum lama itu. Ya, kita kan masih pembahasan pertama. Kita kan tadi mengatakan al-mabhasul awal. Betul? Ya, baru satu majelis. Atau sudah lupa? Kalau saat. Belum pembahasan yang kedua dari mukadimah ini tentang pembahasan terjematul Quran atau tafsirul Quran bi ghairi lughatihi. Itu lebih jelimet lagi, ada terjemah harfiah ada dua bil mithil bi ghairi mithil perbedaannya. Kemudian terjemah tafsiriyah, perbedaan antara harfiah dengan tafsiriyah, mana yang masuk dalam bab tafsir. Wah. Perjalanan kita masih panjang ya ikhwah. Nah, tayyib labas. Kalau memang sudah mulai berat, ya gimana lagi? Siapa tahu besok masih diberi kesempatan, ya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita setiap hari kan? Tidak ada libur kan? Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mafhum ya ikhwah, dari pembahasan kita bahas tadi. Ya. Kalau difahami, itu antum harus pegang erat-erat. Ya, harus antum pahami betul-betul. Nanti kalau sudah masuk pembahasan yang berikutnya ini, al-farqu baina tafsir wa ta'wil wa nisbatu bainahuma, itu akan berulang penjelasan yang di atas. Ada sedikit yang beliau singgung. Kalau yang tadi itu antum masih gerambiang, bingung, atau bahkan tidak paham, blank, kosong, ibarat itu masuk, hilang. Wah, berbahaya. Nanti setelah atau malah nggak paham lagi. Oh iya. Sabar. Kita coba sampai sekian. Setengah 10. Baik. Barakallahu fiikum. Ila huna naktafi. Insyaallah taala kita teruskan pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.